Satu yang di jalanan tidak terorganisir, yang kedua terorganisir dalam baju ormas, lalu yang ketiga yang berdasi itu pejabat. Nah itu yang koruptor tuh. Ormas ini atau yang melakukan aksi premanisme ini kan berarti mereka akan mendapatkan dana gara-gara mereka melakukan aksi yang tidak boleh, misalnya memalak gitu kan. Berarti itu ada setor sampai atas tadi yang Bapak Bisa bilang? bisa jadi store, bisa jadi hanya dijadikan bodyguard. Ya, kamu saya biarkannya cari uang sendiri tapi jaga nih saya. Bisa jadi begitu. Ini kan semua spekulasi karena itu semua tidak resmi bahwa mereka bekerja seperti itu dan sebagainya, tapi orang tahu. Sebelum lanjut, ayo subscribe dulu. Yang subscribe rezekinya dilancarkan setiap hari. Iya, kalau ditelusuri sebabnya tentu banyak. Antara lain karena memang ada yang memelihara. Memelihara itu kadangkala kepentingan politik tertentu gitu ya. Bisa dia memelihara preman juga, memelihara preman untuk kekuatan dukungan, bahkan juga mungkin untuk kekuatan finansial gitu. Jadi memang itu problem lama kita, dan sekarang yang kita lihat ada sesudah pemerintah agak tegas agar premanisme diberantas, ya sudah mulai ada kan, sudah ribuan orang ditangkap, tetapi itu baru preman jalanan ya. Padahal ini sebenarnya yang memicu persoalan itu antara lain preman terorganisir. Ada yang berbaju ormas kan gitu. Kalau yang jalanan itu ya sudah lama, banyak sekali preman jalanan itu. Misalnya suka ngutip di jalan, meskipun terkadang semula orang ini kan baik-baik aja dan kita welcome mereka. Taruhlah Anda mau berbelok di suatu tempat sulit, itu kan sering ada orang bantu minta uang Rp1.000, Rp2.000. Itu kan membantu kita juga dan kita bersedekah juga. Tapi lama-lama ini diorganisir oleh kelompok tertentu, ada yang ormas, ada yang kemudian menambahkan diri organisasi. Anak yang tadinya baik-baik itu menjadi sangar kepada orang. Kalau dikasih 5.000 minta lagi, kalau macam-macam gitu, ngancam-ngancam gitu. Dan itu yang sekarang banyak. Dan yang sekarang di tangan ini yang kita lihat semuanya ya, paling tidak sepanjang yang saya ikuti, yang kita lihat semua preman-preman perorangan jalanan yang belum terorganisir. Sementara yang terorganisir itu banyak. Tetapi juga ada hal menarik gitu ya, ketika Gribjaya Jawa Barat itu mengintrodusir preman berdasi. Dengar ya, preman berdasi itu artinya loh, kami preman kan karena bukan hanya ASN, ASN-nya juga birokrasinya juga preman. Kalau ada orang ngurus apa di pala, diminta ini, punya urusan tidak diselesaikan kalau tidak dibayar gitu, itu kan preman juga gitu kan. Nah ini menarik, sehingga perbaikannya itu kalau bicara preman untuk ketertiban itu juga birokrasinya diperbaiki. Jangan suka malah orang gitu ya. Anda punya urusan ke birokrasi gitu, itu kan terkadang Anda tidak digubris kecuali bayar. Urusan Anda nih masuk, letakkan di bawah. Nanti sudah di atas gitu ada orang lain lagi yang membayar, punya Anda turun lagi gitu. Itu kan sering sekali terjadi yang begitu. Itu ya yang disebut preman berdasi. Atau kalau minta izin apa suruh bayar berapa dan sebagainya. Nah oleh sebab itu ya mari kita perbaiki preman tuh mulai dari kantor-kantor pemerintah juga. Preman-preman berdasi itu ya, yang mengadakan pungutan-pungutan secara tidak sah, mengabaikan tugas-tugas pelayanan kepada publik, itu juga harus diperbaiki. Tentu yang di bawah itu harus diperbaiki karena itu mengganggu ketentraman masyarakat juga. Nah, saya ada 2 pertanyaan tambahan, tapi saya mau bahas satu-satu dulu. Soalnya kan premanisme ini ada 2 nih. Berarti nih ada yang tadi kan yang di luar jalanan, ada yang berdasi, bahkan di level instansi gitu kan. Nah, tadi kan ada 3 kalau gitu. Satu yang di jalanan tidak terorganisir, yang kedua terorganisir dalam baju ormas, lalu yang ketiga yang berdasi itu pejabat. Nah itu yang koruptor tuh. Oke, kita bahas satu persatu nih Pak, soal menarik. Tadi kan Pak Mahfud sempat bilang bahwa oknum ini ada yang dipelihara, premanisme yang dipelihara untuk keuntungan politik tertentu gitu kan. Maksudnya pelihara itu apa Pak? Kayak untungnya apa buat orang yang memelihara ormas itu, untungnya apa? Mungkin satu sumber dana bisa. Sumber dana maksudnya? Bisa saja. Dia kan kalau kelompok preman yang terorganisir itu kan
suka melindungi pembalakan hutan dan sebagainya preman. Tanah-tanah kosong diambil oleh preman. Nanti yang melindungi ini dapat gitu, atau yang membuatkan proses-proses itu dapat. Nah, sekarang nampaknya premanisme yang seperti ini sudah mulai bergeser ya. Zaman dulu organisasi ini, sekarang mau digeser ke ini, dan kemudian mungkin mengganggu, bikin ribut gitu, lalu pemerintah tegas preman apapun harus disikat. Tapi sementara yang sudah disebut wah yang melakukan premanisme di sini organisasi ini tidak disentuh. Yang disentuh ini kan di pinggir jalan tuh, yang sedang nyetop orangnya tangkap semua, tangkap yang pinggir jalan yang tidak ada organisasinya, dan itu orang cari makan. Iya kan, orang cari makan gimana mau makan, enggak ada, lalu dia menjadi Pak Ogah di pinggir jalan gitu, atau ngutip kecil-kecilan di pinggir jalan, kadang-kala kemudian ada yang maksa juga gitu kan. Nah itu yang kayaknya baru ditangkap. Berarti yang ditangkap bisa dibilang level bawahnya. Level bawah, yang level ormas meskipun sudah disebut gitu ya, peristiwa dan ininya belum ada. Nah, gitu. Tadi Mas Adi pelihara berarti ormas ini atau yang melakukan aksi premanisme ini kan berarti mereka akan mendapatkan dana gara-gara mereka melakukan aksi yang tidak boleh, misalnya memalak gitu kan. Berarti itu ada setor sampai atas tadi yang Bapak Bisa bilang. bisa jadi store, bisa jadi hanya dijadikan bodyguard. Ya, kamu saya biarkannya cari uang sendiri tapi jaga nih saya. Bisa jadi begitu. Ini kan semua spekulasi karena itu semua tidak resmi bahwa mereka bekerja seperti itu dan sebagainya. Tapi orang tahu, misalnya sebuah organisasi yang tidak jelas punya gedung sekian banyak, menyita tanah sekian banyak, punya motor sekian banyak gitu kan. Dari mana itu kan? Kan mesti bekerja secara gelap karena itu tidak ada pajaknya, tidak ada laporannya, kan harus dianggap gelap. Kekayaan seperti itu yang tidak ada laporannya, tidak ada pajaknya, itu kan harus dianggap gelap, sehingga kemarin disita kan oleh KPK, ya harus dianggap gelap gitu. Nah ini yang harus diselesaikan menurut saya. Tidak penyelesaiannya itu tidak karena kepentingan politik sesaat atau karena orang apes gitu, tahu apes. Orang menjadi preman udah tidak punya lagi cantolan secara politik, habis patternnya sudah tidak melakukan politik, diambil kan. Itu namanya orang apes gitu. Sementara yang merasa punya cantolan, saya temannya pejabat ini, saya bisa menentukan pejabat ini dan seterusnya gitu. Kan itu yang sekarang menjadi masalah kita.